Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Sasmita, Prodi S1 PGSD. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan buku yang telah saya pilih yang berjudul Belajar dan Pembelajaran Seni Rupa. Terdiri dari dua penulis. Yang pertama, Danang Ganda Prawira, yang kedua, Endang Tarjo, yang diterbitkan oleh PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Maret 2018. Buku ini terdiri dari 9 bab, dan saya akan menjelaskan bab 7 yang berjudul Pengembangan Keterampilan Mengajar. A. Arti dan peranan keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan salah satu keterampilan profesional guru yang sangat penting. Menurut John Colden dan Robert Smith 1995, lebih luas menyatakan bahwa pertama, mengajar merupakan proses yang memerlukan penguasaan kompleks, memuat aspek-aspek konseptual, vertikal, fisikal dari seorang insan profesional. Kedua, penguasaan atau prestasi mengajar merupakan gabungan dari paling sedikit 4 diskursus, yaitu ilmu, kerajinan, keaktivitasan sosial atau moral. Ketiga, keberhasilan dan perkembangan mengajar bergantung dari bentuk-bentuk relasi khusus terhadap keempat prinsip-prinsip tersebut. B. Uraian keterampilan dasar mengajar. Terdapat ada 9 keterampilan. Yang pertama, keterampilan bertanya. A. Rasional. Bertanya merupakan kemampuan verbal untuk meminta jawaban atau respon dari seseorang yang bertujuan. Secara lebih rinci, tujuan diartikan keterampilan bertanya diantaranya. Yang pertama, untuk merangsang kemampuan berpikir siswa dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Yang kedua, membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 3. Memberikan arahan pada siswa untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan pengalaman sendiri bahan belajar. C. Klasifikasi dan komponen. Keterampilan bertanya terdiri atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. 2. Keterampilan memberi penguatan positif, yaitu orang merasa senang jika tindakan atau perilakunya menimbulkan efek yang menyenangkan. Tujuan keterampilan memberikan penguatan adalah A. Menghafal sikap siswa ke proses belajar yang kondusif. B. Meningkatkan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang C. Memberikan motivasi belajar siswa. Adapun komponen-komponen keterampilan yang memberikan penguatan diantaranya: A. Penguatan verbal. B. Penguatan gestual. C. Penguatan dengan cara mendekat. D. Penguatan dengan sentuhan. 4. Keterampilan menjelaskan. A. Rasional. Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu aspek. B. Tujuan rinci kegiatan membuka dan menutup pembelajaran diantaranya: 1. Menimbulkan perhatian siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. 2. Memungkinkan siswa untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dihadapi. 3. Siswa akan mengetahui pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pelajaran. C. Komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran meliputi: 1. Membuka pembelajaran. A. Menarik perhatian siswa. B. Menimbulkan motivasi. C. Memberi acuan. D. Membuat kegiatan antara materi yang akan dipelajari.
2. Penutup pembelajaran. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. A. Rasional. Kegiatan diskusi saat dipandang sebagai metode pembelajaran yang efektif dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif serta mengumumkan pendapat. B. Prinsip. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh guru agar diskusi dapat berjalan baik. Di antaranya, 1. Diskusi hendak berlangsung dalam klaim yang bebas dan penuh keterbukaan, kehangatan, serta keadilan, menerima dan menghargai pendapat orang lain. 2. Perencanaan yang matang. C. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil meliputi 1. Pemutus perhatian. 2. Memperjelas permasalahan. 3. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 4. Menutup diskusi. 7. Keterampilan mengolah kelas. A. Rasional sebagai besar jam kerja guru ada di kelas. Pengolahan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. B. Tujuan pengolahan kelas adalah agar setiap anak dapat bekerja dengan tertib. C. Komponen-komponen keterampilan pengolahan kelas terdiri atas 1. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal berupa A. Menumbuhkan sikap tanggap. B. Membagi perhatian. C. Pemusatan perhatian kelompok. 2. Keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 9. Keterampilan mengolah pembelajaran kelompok kecil. A. Rasional. Pembelajaran perorangan seperti telah dijelaskan menuntut keterampilan kelincahan dan pengembangan tenaga dan pikiran guru secara optimal. B. Keunggulan. Apa keunggulan pengajaran kelompok kecil? Adapun kelompok kecil di mana dapat disebut sebagai suatu kelompok karena mempunyai ciri-ciri, mempunyai keanggotaan yang jelas. 2. Ada kesadaran kelompok. 3. Mempunyai tujuan bersama. 4. Ada saling bergantungan dalam memenuhi kebutuhan. C. Tahap pelaksanaan untuk mengawali pengajaran. Berbentuklah kelompok kecil atau 5-7 orang. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.